Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus atau Yeshua Masiah. Saat ini saya mau merekam video dari Bapak Stephen Tong yang temanya apa beda agama Kristen dengan agama lain. Semoga saudara atau saudari diberkati oleh video ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan jangan lupa ya guys, like, share, subscribe, dan komen. Maka ini mungkin mencapai seluruh jemaat gereja yang bersurat anggota mencapai akan standar itu. Nah mungkin. Karena apa? Karena seolah Tuhan sudah memperbolehkan. Di dalam gerejanya ada lalang dan ada gandum. Betul. Ada yang palsu dan ada yang sungguh. Biar jadi satu. Jangan dikutip-kutip. Tunggu sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Baru dipisahkan. Yang asli bawa ke sana. Yang palsu masuk ke dalam neraka. Jadi orang Kristen sudah dapat anggota dan surat baptisan masih bisa masuk neraka. Bisa lah. Yang sudah melayani Tuhan masih bisa masuk neraka. Bisa. Loh, mana Alkitab mengatakan, jangan kira pada hari itu engkau mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku menyatakan nubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang lain demi namamu? Bukan aku gak melakukan mujizat demi namamu? Demi namamu melayani sampai ngotot gini. Gimana? Di situ. Aku belum pernah kenal kamu. Kamu yang berbuat jahat, nyala. Pergi. Aku belum pernah mengenalku. Berarti orang yang katanya beriman, orang katanya itu mempunyai pengetahuan, bahkan mempunyai pelayanan demi nama Yesus yang kerjanya giat pun, akhirnya tidak masuk. Waduh, makin bingung. Kalau saudara sampai sekarang belum bingung, abnormal. Saudara-saudara, yuk bingung kan? Kalau begini siapa yang beriman sungguh? Siapa yang mempunyai pelayanan sungguh? Maka tema ini tidak bisa dibicarakan hanya satu retreat. Tema ini dibicarakan 30 retreat pun tidak cukup. Saudara-saudara, apa itu iman? Pada waktu Jerman mengalami perubahan ini, orang mengkritik pietisme itu terlalu macam-macam. Bikin perpecahan gereja. Di dalam gereja bikin gereja. Gereja di dalam gereja. Mesti gini. Oke, dan mereka yang baca kitab suci, yang hidup suci, yang berdoa, yang baik dan suka memberitahu, itu mereka pasti baik? Nah tentu juga. Waduh, lebih bingung lagi ya. Kenapa? Karena mereka selalu menghina orang lain. Saya tidak merokok, lu merokok. Saya lebih suci. Saya tidak minum arak, lu minum. Saya hidupnya begitu suci dan semua saya patuhi. Perpajakan saya patuhi semua. Nah dia mulai mempunyai semacam kelakuan lebih baik dari orang lain secara lahiriah. Tapi akhirnya pelan-pelan mereka merasa diri sombong. Kesombongan sama merokok dosanya besar mana? Sombongan. Hah? Sombong ya? Karena itu narokok gitu. Iri hati sama mereka yang minum bir besar mana? Sombongan. Akhirnya orang yang sudah lebih suci sedikit secara fenomena membanggakan diri, menghina orang lain, mempunyai kejatuhan ke dalam dosa yang lain lagi. Nah tidak lihat. Aduh Pak Tong, kalau gini jadi Kristen mesti gimana sih? Satu kali saya dari Aceh naik bus dengan istri saya 13 jam masuk ke kota Medan, sudah malam jam 7. Saya punya koper di atas bus, orang di dalam. Nah ini teknologi Indonesia. Begitu sampai di Medan ada daerah orang Kristen, ada daerah bukan Kristen. Lalu orang bilang, stop, koper saya yang warna coklat coba turunin dong. Diturunin. Stop di sini. Yang itu yang pakai tali itu, talinya hijau coba turunin. Saya ketakutan kalau diturunin punya saya yang diambil gimana. Saya bilang, Bapak perhatikan koper saya ya. Yang ada kunci, yang kuning, yang itu hitam itu, coba perhatikan. Dia jawab satu kalimat, saya melongo. Pak, tenang aja. Di sini
kopermu tak mungkin hilang. Ini sedang daerah Islam, aman. Nanti kalau masuk daerah Kristen itu bahaya. Nanti kalau lewat tempat Kristen saya akan perhatikan kopermu baik-baik. You tenang aja. Gua sampai tak berani kasih tahu dia saya hamba Tuhan. Dia bilang kalau gini orang Kristen banyak Tuhan sama itu pendeta kepala perampok itu. Jadi bungkep langsung melongo. Nggak bisa ngomong apa-apa. Apakah itu namanya daerah Kristen? Kenapa begini? Maafkan yang dari Medan ya. Saudara-saudara, saya pernah mengatakan itu banyak pelacur yang cantik-cantik dari daerah Kristen dari Manado. Karena di sini orang bagus-bagus. Benar. Tapi apa artinya Kristen beriman? Iman itu iman apa? Iman kalau tidak ada hubungan dengan kelakuan, lalu iman apa? Kalau ada hubungan dengan kelakuan bagaimana? Mengapa orang Farisi berkelakuan baik ditolak sama Yesus Kristus? Mengapa orang yang namanya beriman tidak berkelakuan seperti diterima? Nah itu apa itu? Kalau gini agama Kristen bisa mengacaukan banyak pikiran dan bikin orang menghina dan orang pusing dan tidak tahu bagaimana menanggapi. Saudara-saudara sekalian, iman sebagai benih yang menghasilkan kelakuan dan iman sebagai satu pengakuan bibir lain. Justru jikalau kamu beriman di dalam mulut saja dan tidak kelakuan, itu ibadah. Hanya cognitive understanding, hanya confession of faith in your word, in your mouth, tapi bukan iman yang sejati. Pada hari itu engkau tidak heran ada orang mengatakan Tuhan, Tuhan, aku tidak kenal dia. Orang menyebut Tuhan, Tuhan salah. Gak menyebut juga salah. Katanya kalau panggillah Tuhan, seru nama Tuhan, dalam nama Tuhan, panggil nama Tuhan, engkau pasti diselamatkan. Ini kan Roma pasal 10 mengatakan barang siapa menyebut nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kalau begini gampang dah. Ayo orang mati, panggil Tuhan, 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 panggil. Tuhan, mati. Puji Tuhan. Sebelum napas terakhir masih 2 kali panggil Tuhan. Lalu Alkitab berkata barang siapa yang menyeru nama Tuhan dia diselamatkan. Menurut ayat itu. Tetapi baca lagi ayat 7 dari Matius. Menyebut Tuhan, Tuhan. Yesus bilang apa lu? Saya tidak pernah. Oke, kiranya saudara atau saudari dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus diberkati. Sebagai hamba Tuhan kita harus tegas menegur dosa, jangan kita kompromi dengan dosa. Tuhan mencari orang yang rendah hati dan lemah lembut, namun setia, namun tegas dalam menegur dosa atau kesalahan. Janganlah kita kompromi dengan dosa. Kalau memang kita dipakai oleh Tuhan, beranilah tegur dosa apapun itu, walaupun itu saudara atau teman atau apapun, kita harus berani menegur dosa. Haleluya, amin. Jangan lupa ya guys, like, share, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua Mashiach bless you.